kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, yang pertama saya menyampaikan terima kasih karena teman-teman dan terutama Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh berdiri sini dan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa apa yang saya lakukan pada hari ini dengan menghadirkan teman-teman itu adalah untuk memenuhi persyaratan dalam kegiatan diseminasi PKG Guru PJOK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Jadi mungkin selama ini ada teman-teman yang kurang mendapatkan informasi. Jadi saya sudah mau berjalan 3 bulan ini mengikuti kegiatan diseminasi PKG Guru PJOK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kegiatan hari ini itu merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi agar nanti pada akhir November kita mendapatkan sertifikat baik kalau misalnya lulus. Dan untuk lulus tentu berbagai macam tugas yang diberikan itu harus dipenuhi. Dan hari ini itu adalah rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK. Jadi saya memberi judulnya Ayo Senam Irama. Baik, yang pertama latar belakang. Jadi berolahraga itu bagi manusia sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Karena sudah seperti menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dia ibarat makanan. Lalu kemudian tidak dapat dipungkiri olahraga begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Darinya manusia akan memperoleh kebugaran secara fisik dan sehat secara mental. Ada berbagai macam olahraga dan salah satunya itu adalah senam irama. Senam irama itu merupakan salah satu jenis olahraga yang fokus pada kekuatan, kecepatan, keserasian gerakan tubuh terhadap alunan musik yang mengiringinya. Senam irama tentunya menjadi salah satu cara yang dapat menjaga serta meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi itu yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil RTL-nya dengan judul senam irama. Membuat tubuh bugar, lentur, dan membuat hati senang. Yang kedua, kebebasan gerak tubuh yang diperoleh melalui tarian akan menghasilkan keseimbangan, kekuatan, dan juga koordinasi. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa kerjasama, saling komunikasi antar peserta didik. Dan yang keempat, membudayakan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat. Itu yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Kemudian yang ketiga dan yang berikut, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi dari kegiatan senam irama ini yang disusun, jadi ada capaian, ada langkah dan hasil yang diharapkan. Dari yang pertama dia katakan capaian dan meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga senam irama. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak siswa dengan kegiatan olahraga senam irama. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan dan kerjasama antar siswa. Yang kedua, langkah-langkah pertama, berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemarin saya mendekati kepala sekolah untuk berkoordinasi tentang kegiatan kita hari ini dan juga yang akan dilakukan beberapa ke depan. Kemudian yang kedua, merancang program dengan komunitas belajar sekolah. Kemarin dalam kegiatan kami, jadi kita diminta masukan, lalu kemudian diberitahu apakah di sekolah itu ada KB atau tidak. Jadi komunitas belajar sekolah atau selama ini dikenal dengan istilah kombel itu. Walaupun kita punya kemarin baru sebatas pada inisiasi saja program-programnya. Namun
walaupun masih sebatas inisiasi, dan kita berusaha untuk adakan kegiatan hari ini dalam kombel itu atau dalam komunitas dalam sekolah itu. Dan kita punya kemarin kan nama kombelnya itu adalah Purus Dukun. Lalu kemudian mensosialisasikan kepada siswa khususnya kelas 12. Jadi kegiatan senam irama ini itu untuk kelas 12 nanti. Lalu kemudian memang tidak semua, ada satu kelas nanti yang dilatih khusus, lalu kemudian nanti hari Sabtu pelaksanaan puncak. Kemudian yang berikut pelaksanaan kegiatan dan juga evaluasi dan refleksi. Lalu hasil yang diharapkan dari guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam olahraga senam irama. Jadi ini semacam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami pentingnya kerjasama dan saling berkoordinasi di antara teman dalam rangkaian gerakan senam yang diiringi alunan musik. Yaitu beberapa capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang berikut, struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama merupakan kegiatan co-kurikuler. Kemudian yang kedua, melibatkan siswa kelas 12. Nanti ada yang menjadi modelnya. Lalu kemudian yang ketiga, melibatkan komunitas belajar Semaska Sangkar Purus Mukun, yaitu komunitas belajar Purus Mukun. Direncanakan awal bulan November, lalu kemudian dilaksanakan pada pertengahan November. Jadi dalam minggu ini, karena diberikan kesempatan hanya 1 minggu saja untuk sampai pada kegiatan puncak. Lalu kemudian yang berikut, mengoptimalkan semua aset yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang berikut, mitra kerja yaitu komite sekolah, wali murid, dan juga masyarakat sekitar. Lalu kemudian yang berikut, pernyataan tentang kapasitas aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, ada aset manusia. Jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, dan guru sebagai pendamping. Dan yang ketiga, siswa sebagai pelaku utama dan orang tua sebagai pendukung. Lalu yang kedua, aset finansial. Dana bos itu sebagai pendukung dalam pelaksanaan program. Karena kita tahu bahwa hampir semua kegiatan di sekolah itu yang menjadi pendukung finansial utamanya adalah dari dana bos. Kemudian yang ketiga, aset fisik. Di sini saya ambil lapangan sekolah dan peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan program. Lalu kemudian aset sosial, dukungan masyarakat juga berpengaruh dalam kegiatan program ini. Lalu yang berikut, rencana evaluasi. Tentu setelah melaksanakan berbagai macam kegiatan, ada evaluasi. Jadi rencananya evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung. Jadi akan juga dilaksanakan evaluasi bersama dalam komunitas belajar sekolah. Ya, apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih banyak kekurangan, dan tentu akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, para guru peserta didik sebagai pelaku utama. Lalu kemudian yang berikut, kemungkinan tantangan dan rencana mengatasi. Yang pertama, tantangan. Pertama, kemungkinan tantangan yang ada di dalam kegiatan ini adalah berbenturan dengan kegiatan yang lain seperti program P5 yang juga sedang berlangsung. Yang kedua, waktu rancangan yang terlalu singkat dan memungkinkan kegiatan ini tidak dirancang secara matang dan kurang dilaksanakan secara maksimal. Jadi karena kita diberikan waktu begitu singkat untuk merancang kegiatannya, lalu pelaksanaannya, ini bagi saya juga menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, rencana mengatasinya itu adalah dengan berkoordinasi bersama teman
dalam KBS dan juga memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang penting dan bermaknanya kegiatan ini. Oke, baik, jadi itu saja pemaparan tentang rencana tindak lanjut dari tugas dalam kegiatan diseminasi PKG Guru PPK yang saya lakukan pada hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman dan juga Bapak Kepala Sekolah, saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk bisa memberikan masukan. Jadi waktu dan tempat saya berikan. Jadi kita semua, yang pertama saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Om Parnol yang mengikuti kegiatan PKG Guru PJOK. Terus terkait dengan pemaparan materi terkait dengan rencana tindak lanjut tadi, jadi di situ kegiatannya itu langsung di senam apa tadi? Senam irama. Mungkin untuk materi sangat menarik sekali. Terus mungkin soal rencana tindak lanjut tadi, masukan saja, mungkin tidak hanya untuk dalam bulan ini kegiatannya itu, tetapi berlanjut karena di dalam kita punya P5 ini juga kan ada namanya, kebetulan nanti kalau kurikulumnya tidak berubah, kalau masih pakai kurikulum Merdeka, ada namanya bangunlah jiwa dan raganya. Itu nanti menjadi part terpenting dalam lembaga kita ini. Bukan hanya satu irama, tapi berbagai irama nanti dilatih di sekolah kita ini menjadi itu bagian dari komunitas belajar tadi, supaya nanti kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa senam irama model A, model B, model C, dan itu yang merancang itu adalah guru PJOK, dan menjadi pendamping supaya nanti kita boleh berkolaborasi terkait dengan senam irama ini, supaya nanti kita bisa masukkan di dalam satu jenis P5 juga yang temanya itu adalah bangun jiwa dan raganya. Mungkin itu dari saya. Apresiasi kepada saya, kembali saya menyampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua, tentu masukan yang sangat berharga. Memang dalam kegiatan ini, jadi harapannya bahwa tidak berhenti pada tugas saja. Jadi harus ada follow up, ada tindak lanjut nanti ketika kami yang sudah mengikuti kegiatan itu kembali ke sekolah. Jadi harapannya memang seperti itu. Jadi kegiatan ini nanti di sekolah itu berlanjut terus menerus. Tidak hanya berhenti pada hanya karena tugas. Jadi ini harapannya memang. Jadi terima kasih Pak Erdus untuk masukannya yang begitu baik dan sangat berharga bagi saya. Mungkin ada lagi. Oke, baik, kalau tidak ada, jadi waktu berikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sesuatu, masukan, yang kemudian menguatkan saya untuk terus berlanjut mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Non. Kita berikan aplaus. Jadi pada dasarnya bahwa kita di sekolah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Non tadi juga sama yang dialami oleh kami ketika kami mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi kita di sekolah sifatnya terbuka, jadi apalagi kegiatan ini sangat penting untuk peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, kegiatan yang diikuti kurang lebih 3 bulan itu bukan waktu yang singkat mungkin, bukan waktu yang singkat. 3 bulan itu waktu yang cukup panjang, bergelut dengan bergelut dengan tugas, dengan Zoom, sehingga saya sebagai pimpinan dan juga Bapak Ibu guru menyampaikan kepada Pak Mo supaya nanti tetap semangat mengikuti kegiatan ini di waktu-waktu yang tersisa. Yang saya dengar sampai di akhir November, supaya nanti apa yang diimpikan ini bisa nanti terwujud dan bisa lulus. Karena prinsip kita pasti sama, pengetahuan itu yang paling penting dalam setiap seluruh rangkaian kegiatan ini. Pengetahuan yang kita dapat itu yang
paling penting yang kita dapat. Sehingga kita berharap semoga nanti tetap semangat supaya nanti tetap selesai pada saatnya nanti. Kemudian kita doakan semoga nanti bisa lulus dalam mengikuti kegiatan diseminasi PKG guru PJMK tingkat Kabupaten Paratimur. Lalu yang kedua, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kurikulum tadi, mudah-mudahan setiap program baik dari guru PJOK nanti itu nanti bisa berdampak pada komunitas lembaga pendidikan SMA Santo Aurelius Mikul, seperti program-program senam pagi, supaya nanti kita bisa sedikit menggantikan senam-senam yang lama ini, yang selama ini kita buat. Mungkin ada inovasi-inovasi baru dari guru-guru PJOK supaya nanti kita dan juga anak-anak bisa mengetahui seperti apa senam itu yang kita lakukan dalam misalnya 1 bulan 1 kali, sehingga ini nanti terus berlanjut sampai nanti sampai kapanpun selama kita berada di sini. Jadi harapannya semoga ini tetap dan terus berlanjut. Dan yang terakhir saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Parnol. Semoga nanti tidak ada halangan hambatan dalam mengikuti pendidikan di waktu-waktu yang tersisa. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukan dan penguatan bagi saya. Kemudian yang kedua saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Akhir kata saya menyampaikan kalau ada mungkin hal yang kurang berkenan tadi dalam proses kita, saya menyampaikan mohon maaf, terima kasih dan sekian.